Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadirin yang sholat jamaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadiratnya atas rahmat dan barokahnya pada malam ini kita bisa hadir untuk sholat tarawih di dalam suasana COVID-19 dan diatur dengan protokol kesehatan yang ketat. Setelah melihat suasana malam ini dan membaca pemberitaan tentang kegiatan Masjid Istiqlal dalam 4 hari Ramadan ini, saya merasa bersyukur bahwa ibadah berjalan dengan baik, protokol kesehatan berjalan atau dilakukan, dijaga dengan ketat. Mudah-mudahan kita semua dapat pahala seperti yang kita inginkan dalam melaksanakan ibadah ini. Hadirin sekalian, kepada saya diminta untuk bicara sebentar saja mengenai menempa diri dalam menggapai ketakwaan. Karena tujuan disyariatkannya puasa ini adalah agar kita bertakwa, maka bagaimana caranya kita menggapai ketakwaan itu? Maka panitia atau takmir masjid ini lihat salah satu aspek yang penting meskipun kecil, gimana sih caranya menggapai takwa itu dengan menempa diri. Seperti kita tahu bahwa tujuan disyariatkannya puasa itu adalah agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Tapi kalau kita tidak pandai melakukan upaya-upaya agar takwa itu dicapai, maka tujuan puasa itu tidak akan tercapai tentunya. Oleh sebab itu lalu dicari, ini caranya, salah satu yang penting adalah menempa diri. Apa menempa diri itu? Menempa diri itu, kalau saya baca di literatur sekilas gitu ya, itu upaya melakukan berbagai langkah untuk mencapai tujuan dengan terlebih dulu menetapkan tujuan itu apa. Tujuan saya ke sana, maka untuk ke sana saya harus melakukan langkah-langkah ini agar tercapai. Nah, sama tujuan kita bertakwa, lalu apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Ini tujuannya takwa. Langkah yang harus dilakukan apa? Langkah itu adalah setiap upaya yang bisa menyebabkan kita ini lolos dari ujian, dari cobaan. Itu namanya menempa diri, agar kita lolos dari godaan, lolos dari cobaan, sehingga kita tetap teguh untuk mencapai itu. Lalu yang kedua, agar kita ini menjadi sesuatu, agar kita ini sukses. Nah, sukses itu dicapai dengan kerja keras, dengan menempa diri. Ada syair bahasa Arab itu, la yamtatil majda man lam yarkabil hapor wala yanalul ula man taqaddamal hadar. Tidak akan sukses barang siapa yang tidak mau menempa dirinya dengan melawan dan menghadapi risiko yang ada di depan. Setiap orang itu kalau mau punya tujuan ada risiko yang dihadapi. Nah, orang yang takut menghadapi itu, pemalas, mudah menyerah, maka tidak akan sukses. Wala
yanalul ula man taqaddamal hadar, dan tidak akan pernah terhormat orang yang sebelum berbuat sudah menyatakan takluk, sudah menyatakan takut. Wah, saya tidak kuat menghadapi itu, wah saya tidak berani ke situ, wah risikonya begini. Tidak akan terhormat orang seperti itu, gagal dalam hidupnya. Oleh sebab itu kita harus punya semangat menempa diri, lawan setiap tantangan itu. Nah, kalau konteksnya dengan ibadah kita pada saat ini, menempa diri itu adalah salah satunya dengan berpuasa. Berpuasa yang benar. Berpuasa yang benar itu apa? Yang menahan diri. Di dalam Al-Quran itu ada satu ibarat lain. Selain kita ini berpuasa seperti sekarang, puasa itu adalah satu cara untuk menempa diri mencapai ketakwaan. Dan menempa diri itu atau puasa itu bentuknya pernah dicontohkan dengan cara lain. Kalau kamu ingin sukses, ingin berhasil, ingin dipenuhi doamu, maka buatlah kamu menahan diri. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu puasanya puasa 3 hari tidak ngomong. Bisa loh 3 hari tidak ngomong. Kalau sehari tidak makan gitu ya kita masih bisa ngomong, mungkin banyak hiburan. Tapi Zakaria ini orang udah tua, umur 80 tahun. Nabi Zakaria tidak punya anak sampai tua. Ya selalu berdoa, ya Allah berilah saya anak. Sehingga suatu saat Allah mengatakan, Zakaria, Allah akan memberi anak kepadamu. Kaget dia, ya Allah saya umur 80 tahun, istriku juga sudah tua, masa saya masih mungkin punya anak? Ya kalau Allah mau pasti bisa, kata malaikat. Terus berilah tanda kepada saya, berpuasa ngomong kamu 3 hari. Allah tukalliman nas salasata ayyam. Kamu coba jangan ngomong 3 hari. Tidak ngomong dia 3 hari. Istrinya hamil, punya anak namanya Nabi Yahya. Jadi puasa itu adalah cara kita menahan hawa nafsu itu. Menahan diri. Nah, menahan diri itu bagian dari menempa diri. Kalau kita ini ingin mencapai takwa melalui puasa. Jadi puasa itu kalau demikian jangan hanya menahan lapar dalam proses menempa itu, seluruh anjuran-anjuran baik yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan banyak ngomong yang tidak ada gunanya, banyak berzikir. Bukan hanya lapar, karena di malam pun kamu harus berjuang untuk meraih kesuksesan. Nah itu orang yang menempa dirinya. Yang kedua, tadi puasa ya, orang menempa diri itu puasa untuk mencapai takwa. Yang kedua, mencoba mati sebelum mati. Bisa enggak? Waktu teman saya meninggal, ketua Yayasan Super Semar, baru saja ini, Profesor Nazaruddin yang memberi pengantar tahlil, itu mencontohkan ada 2 mati. Satu mati seperti orang kehilangan nyawa lalu dikuburkan, itu mati hilang nyawa. Tapi ada cara mati sebelum mati. Rasulullah mengatakan, mutu qabla tamutu. Matilah kamu sebelum mati. Nah, kok ada orang mati sebelum mati? Gimana sih mati sebelum mati itu? Lalu ada hadis Nabi, kalau engkau ingin melihat orang yang sudah mati tapi berjalan, lihatlah Abu Bakar, kata Nabi. Ya, Abu Bakar tuh, itu orang mati tapi berjalan, mati sebelum mati. Apa yang dilihat dari Abu Bakar? Yang dicontohkan kita dari Abu Bakar, dia selalu taat, menahan diri, tidak pernah mengumbar nafsunya. Marah ya diam, bersabar. Ada orang perlu sedekah, dicarikan sedekah.
Orang perlu pertolongan, ditolong. Nggak punya apa, nafsu pribadinya itu ditonjolkan ke orang lain, mengambil lebih sesuatu yang lebih menyenangkan dibandingkan yang diterima orang lain. Tidak ada pada Abu Bakar. Itulah orang mati sebelum mati. Mati sebelum mati dalam arti positif. Itu cara menempa diri. Itu artinya apa? Kita menghilangkan hawa nafsu. Nah, oleh sebab itu kalau kita katakan takwa itu sebagai semacam peperangan, itu kan sesudah pulang dari perang Badar, Nabi mengatakan, sahabat-sahabat, karena sahabat-sahabat waktu itu gembira banget lah. Aduh, hebat nih pertolongan Allah diberikan betul kepada kita. Umat Islam 1 lawan 3, waktu itu 300 sekian melawan 1000 orang lebih. Menang yang 300 orang Islam. Lalu gembira. Seperti kalau di sinilah berjoget-joget, kita menang. Lalu Nabi mengatakan, katanya, para sahabatku, perang Badar itu 1 orang bisa mengalahkan 3 orang, itu bukan apa-apa. Ada perang yang lebih besar yang kamu hadapi sekarang, apa? Yaitu perang melawan hawa nafsumu sendiri. Kalau perang melawan orang gitu, sudah dibuktikan 300 orang ngalahkan 1000 orang, bukti. Tapi apa? Itu fisik. Coba sekarang rohaniyahnya kamu. Mampu enggak kamu menahan hawa nafsumu untuk tidak berbuat sewenang-wenang, sesuka hati, semau gue, hedonis? Mau enggak kamu tidak hedonis? Bahwa hidup ini harus untuk kebaikan. Selalu ingat kepada kekuasaan Allah dan selalu hablum minan nas, berbuat baik sesama manusia, menolong yang lemah. Itu sebabnya kalau perang itu, kita punya staf tentara ikut ke sini. Perang itu kan selalu ada 2 dimensi. 1 dimensi defensif, bertahan. Yang kedua ofensif. Kalau bertahan itu apa? Bertahan itu kalau tentara ya bertahan, jangan sampai jebol. Nah, kita kalau bertakwa itu bertahan, jangan sampai jebol. Godaan di depan kita itu banyak. Siapapun Anda itu godaannya banyak. Yang pejabat punya godaannya sendiri, yang pedagang punya godaannya sendiri, yang cantik punya godaannya sendiri, yang tidak cantik punya godaannya sendiri, yang miskin yang nggak punya godaan semua. Nah, kita bertahan tidak terhadap godaan itu, karena seluruh godaan itu pada intinya mau meruntuhkan pertahanan hati kita dari jalan yang lurus. Jadi kita harus defensif. Nah, defensif itu tadi saya beri contohnya berpuasa, mencoba bersikap mati sebelum mati. Mati sebelum mati itu artinya apa sih? Kita bertahan, tidak tergoda. Orang kan kalau sudah mati itu pikirannya, kalau sudah dikubur orang mati itu kan tidak ada hubungan lain kecuali kepada Allah, satu. Maka bahkan diceritakan ada orang yang sudah mati berdoa, ya Allah berilah saya kesempatan hidup sekali lagi saja, saya akan beribadah kepada. Itu hanya kepada Allah maunya kalau orang sudah mati. Nah, coba seperti itu, ya Allah saya ini hidup hanya sekali, semuanya akan berisiko, apapun saya lakukan. Nah, itu segi defensifnya. Segi ofensifnya, turun tangan, membantu orang yang sedang kesusahan, menyelenggarakan, mengelola tugas dengan baik. Pemerintahan, laksanakan dengan baik. Ketakmiran, laksanakan dengan baik. Ada orang kena bencana, datang dibantu. Itu ofensif. Silaturahim, meskipun sebenarnya baik defensif maupun ofensif itu hanya apa pembagian saja. Yang satu berupa niat disertai gerakan yang fisik, yang satu ya aja itu defensif, tetapi tetap hati bertahan kokoh untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, hadirin sekalian, manakala kita sudah bisa menempa diri kita dengan menganggap mengendalikan hawa nafsu itu ibarat perang,
baik defensif yang bisa kita lakukan maupun ofensif, insya Allah nantinya kita akan bisa masuk ke bulan Syawal itu dengan betul-betul Syawal. Syawal itu meningkat, mendaki ke situasi yang lebih tinggi, itu Syawal namanya. Kalau saudara tidak bisa defensif, tidak bisa ofensif di dalam bulan Ramadan, berarti penempaan dirinya gagal. Dan mungkin puasa wajibnya terpenuhi, tidak wajib puasa lagi, tetapi kita tidak meningkat, berarti kita upaya menempa dirinya itu gagal. Menempa diri itu kan berarti mengubah, menempa sesuatu yang tadinya keras, diubah bentuknya ke sesuatu tertentu. Sesuatu yang tadinya beku hatinya, tidak takwa, ditempa selama bulan Ramadan ini, sehingga kalau besi itu mau dijadikan celurit bisa ditempa dulu, dibakar dulu, lalu ditempa, masukkan api lagi, ditempa lagi, dibengkokkan, masuk air, itu namanya nempa diri. Bisa berubah sesudah ditempa. Nah, kalau kita sudah Ramadan nanti tidak bisa berubah, berarti kita tidak bisa menempa diri kita. Nah, oleh sebab itu caranya gampang sebenarnya. Nah, akhirnya saya ingin katakan seluruhnya atau semua itu terletak di hati. Terletak di hati kita itu tadi. Mengendalikan hati, apakah kita mau berpuasa dengan ikhlas? Karena keikhlasan itu menimbulkan energi besar untuk defensif menghadapi hantaman maupun ofensif, melakukan langkah-langkah yang lebih aktif di dalam hidup kita ini. Mari kita berpuasa dengan cara defensif dan ofensif di dalam ketakwaan atau menjaga ketakwaan kepada Allah, agar nantinya kita bisa bersyawal, meningkat dan meningkat kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.